bagaimana sih Pak Wahyudi ini melakukan proses penulisan disertasi. Jadi apa yang Anda lakukan agar hasil penelitian ini betul-betul bisa dimanfaatkan khususnya bagi perusahaan PDAM dan umumnya bagi masyarakat luas. Santai aja Pak Wahyudi. Ada yang lebih berat dari pekerjaan ini, yaitu menikah ya dan mempertahankan keluarga. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi dari tim penguji. Sebagaimana lazimnya bahwa setiap penguji dialokasikan waktu tidak lebih dari 5 menit. Penguji berikut ini ya, datuknya memang bisa ya menjadi juga tempat berguru, yaitu promotor, guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saya undang dengan hormat memanfaatkan waktu yang dialokasikan pada Bapak Profesor Dr. Romansyah Sahabudin, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Disilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Yang terhormat Ketua Sidang, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSc, para tim penguji, terkhusus penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusra Yusuf MSc AIDU. Selamat ketemu Pak. Jadi Prof, waktu proposal kita tidak ketemu, hari ini kita ketemu. Waktu itu saya sakit. Iya Prof. Ya. Dan hadirin hadirat yang hadir dalam forum virtual ujian promosi hari ini. Pertama-tama saya berikan apresiasi, selamat Pak Wahyudi Putra. Anda sudah berada dalam penghujung pada proses pendoktoran di program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, semuanya terkait dengan kajian-kajian penelitian Anda. Maka untuk saya pribadi akan menanyakan tentang bagaimana sih Pak Wahyudi ini melakukan proses penulisan disertasi. Jadi saya ingin penjelasan sedikit atau apa tentang kemampuan Anda dalam penulisan disertasi. Pak Promovendus, kita ketahui ada 3 istilah yang tidak asing bagi seorang calon doktor dalam proses penulisan disertasi. Kita kenal ada 3 istilah itu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga istilah ini sangat penting artinya dalam dan sangat membantu bagi seorang calon doktor yang memahami hal ini dalam proses penulisan disertasi. Mohon penjelasan Pak Wahyudi, peran ketiga istilah ini dalam penyusunan disertasi yang Anda hasilkan, sehingga menghasilkan disertasi yang Anda pertahankan hari ini. Silakan Pak Wahyudi. Saya jelaskan dulu apa itu ontologi, yaitu dualisme, spiritualisme, dan materialisme, pelayanan dan nilai konsumsi didasarkan pada aspek spirit dan dibentuk oleh aspek materi. Epistemologi, positivisme, studi kualitas layanan dan perilaku konsumen berdasarkan apa yang ditemui di lapangan, dan aksiologi, nilai konsumsi dan kualitas layanan tidak bebas nilai. Adapun dari sisi disertasi saya, aspek ontologi diambil dari fenomena yang menarik sebuah permasalahan dan digambarkan melalui bab 1, latar belakang dan rumusan masalah. Aspek epistemologi diambil melalui penelitian terdahulu dan referensi yang tergabung dalam kausalitas antar variabel yang membentuk hubungan antar variabel yang satu dengan yang lainnya yang digambarkan pada bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka pikir.
dan aspek aksiologi diambil melalui metode yang akan diterapkan melalui instrumen, dimensi, dan indikator penelitian, serta menguji analisis data yang digunakan yang tergambar pada bab 3 metode penelitian. Saya kira begitu, Prof. Ya, jadi Pak Wahyudi sebagai promovendus yang akan dinobatkan sebentar menjadi seorang doktor, tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Rakib tadi, bahwa dalam menyampaikan sesuatu atas pertanyaan seseorang atau berdiskusi atau wawancara, tentunya itu tatapan yang dari face to face ya, tidak seperti membaca gitu ya, atau mungkin ada yang ini ya, jadi perlu memang penguasaan ilmu ya, dengan cara apa ya, tidak membaca seperti itu, apalagi kalau Pak Wahyudi ini adalah orang yang betul-betul menyusun disertasinya sendiri. Pertanyaan saya kedua ini bersifat umum ya Pak Wahyudi, mudah-mudahan jawabannya santai aja Pak Wahyudi. Ada yang lebih berat dari pekerjaan ini, yaitu menikah ya, dan mempertahankan keluarga. Nah, kalau sebelumnya ini sudah tegang begini, gimana menghadapi istri nanti ya? Santai aja ini jawabannya, tidak ada dalam disertasi Anda. Ini pengetahuan umum aja. Sekiranya hasil penelitian ini bagus atau baik yang Anda rasakan, yang Anda pahami, kira-kira apa yang Anda lakukan agar hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi khususnya bagi perusahaan PDAM dan umumnya bagi masyarakat luas? Coba jelaskan apa yang Anda lakukan. Jadi apa yang Anda lakukan agar hasil penelitian ini betul-betul bisa dimanfaatkan khususnya bagi perusahaan PDAM dan umumnya bagi masyarakat luas. Seperti apa yang Anda harus lakukan? Seperti apa bentuk kegiatan apa, cara apa yang Anda bisa lakukan? Silakan. Mungkin dari sisi fasilitasnya untuk Perumda Air Minum perlu adanya peningkatan di sektor pembayaran agar maaf Pak Yudi, Pak Wahyudi, ini bukan saya berbicara tentang seperti apa yang harus dilakukan oleh PDAM. Apa yang Anda harus lakukan hasil penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi perusahaan PDAM dan umumnya bagi masyarakat luas. Agar bisa bermanfaat ya, penelitian Anda ini bisa bermanfaat. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda harus membawa disertasi Anda terus berikan ke mejanya apa atau bagaimana? Apa yang Anda harus lakukan? Diseminarkan, Prof. Lebih diseminarkan kembali tentang apa-apa yang akan menjadi untuk peningkatan pelayanan. Jadi untuk masyarakat luas gimana? Dijurnalkan mungkin, Prof. Bukan dijurnalkan. Jadi bagus tuh jawabannya tadi, hanya kurang sistematis ya. Jadi untuk masyarakat luas kiranya bisa membuat artikel ya, terutama pada artikel yang bisa dipublish oleh masyarakat dunia seperti Scopus. Adapun untuk perusahaan PDAM ya, kita bisa memberikan kontribusi dalam bentuk kegiatan-kegiatan seminar betul, ataukah kita mempresentasikan hasil sebagai pertanggungjawaban dari hasil penelitian ini, kita mempresentasikan di perusahaan PDAM sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan untuk berbagai hal terkait dengan peningkatan pelayanan untuk membangun kepuasan masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyudi. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Ya, makasih Bapak Profesor Dr. Roman Syah Sahabuddin, Magister Sains.